Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu rekod belum jalan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bu. baik, Bu. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya Ibu mau cek dulu kehadiran anak-anak ya. Eh, Jumiati, Kasman, Ibu Kasmin, Suharti, Bu. Kasmin, maaf Kasmin, Kasmin, Ibu Suharti, Hadir. Tardatu, Hadir semua Bu Guru. ya ada Hadir. semua. Ya, Alhamdulillah kita semua Bentar, pada bentar. hari ini yang kita belajar yaitu menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Jumiati untuk maju ke depan untuk membacakan doa sebelum belajar. Nah, Jumiati tolong maju ke depannya. Nah, Jumiati. Kita belajar. Mari kita membaca doa sama-sama dengan membaca doa belajar. Doa dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pelajaran kita itu melalui pembelajaran Inkuri kalian dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian melalui teknik pembelajaran, teknik Onin Istiatir dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Kemudian yang berikut yaitu pembahasan dalam mencakup 1. Makna salat, 2. Makna zikir, 3. Salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar, 4. Mengamalkan salat lima waktu dan zikir secara konsisten. Yang berikutnya lagi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian salat. Nah, di sini kalau pengertian salat itu adalah doa saling mengingat kepada Allah. Nah, anak-anak sekalian, nah sekarang anak-anak hukum bagi yang melanggar salat. Sini ada punya status, yaitu bila kita mengingkari kewajiban, maka itu adalah kita adalah kafir dan meninggalkan kewajibannya juga termasuk dosa besar. Sekarang tidak memenuhi syarat, sudah sampai di kemudian tidak harus di masjid. Nah, anak-anak kalau sholat itu bukan saja di masjid ya anak-anak, sholat itu bisa di tanah, yang penting dia bersih, di aspal, dan aspal juga keramik, trotoar bisa, itu bisa, bukan saja kita mau sholat di rumah, di masjid. Nah, kita masih punya kesempatan untuk sholat di mana saja. Nah, di tanah bisa, di aspal bisa, di keramik bisa, di trotoar bisa. Nah, kemudian wudhu yang dipermudah. Anak-anak kalau mau mengambil wudhu itu cukup dengan sebotol air minum. Itu jika tidak menemukan air, maksudnya airnya itu adalah pas-pasan. Nah, cukup dengan air minum. Ada juga anak-anak kalau itu tidak ada air sama sekali ataukah dalam keadaan sakit mau sholat tidak bisa untuk memegang air, mengenal air, maka bisa tayamun, tidak boleh. Itu mengenai dengan waktu sholat fardu. Nah, sekarang waktu sholat yang diharamkan. Nah, anak-anak, setelah sholat subuh kecuali ada hajat, gatsuma qabliyah. Nah, ini qabliyah ini anak-anak, siapa bisa tahu qabliyah? Qabliyah ini apa, sesudah atau sebelum? Qabliyah? Sebelum Bu Guru. Nah, Sebelum, pintar, Ibu. sebelum. Sebelum. Nah, ini adalah sholat subuh kecuali kalau ada hajatan, itu adalah qabliyah itu adalah subuh. Ataukah juga ada sholat jenazah. Nah, kemudian juga saat matahari terbit. Nah, kita sholat itu kan melihat jikalau subuh berarti di pagi seorang muadzin mengadzankan azan, pertanda itu kita harus bangun dan itu adalah untuk melaksanakan sholat.
tidak boleh sampai dengan terbitnya matahari sampai dengan melewati pada batas-batas yang tadi Ibu sudah sampaikan. Sekarang adalah rukun salat. Nah, anak-anak kalau rukun iman itu ada berapa perkara anak-anak? Rukun iman. 5, Rukun Ibu. iman, rukun Ada Islam. 6 guru. Rukun Islam ada berapa perkara? Rukun Islam 5. Coba sebutkan anak-anak kita. Ya, pertama apa? Iman kepada apa? Iman Rukun Islam kepada ada perkara Allah. pertama. Rukun Islam. Yang kedua, Sholat. Islam 5 malaikat. perkara. Pertama syahadat. Kedua salat. Syahadat. Ketiga Salat. zakat. Keempat Zakat. Puasa. Kelima Haji. haji. Naik Haji haji. itu adalah bagi orang yang mampu. Mampu. Kalau sekarang itu adalah rukun iman. Kemudian yang sekarang adalah rukun salat. Nah, sekarang anak-anak ini ada rukun salat. Nah, Ibu mau tanya dulu. Kalau kita salat subuh, ini ada ini Ibu ada gerakan atau bacaannya. Kalau salat subuh itu niatnya bagaimana anak-anak? Siapa bisa? Salat subuh. Saya, Bu. Nah, Kasmin coba. Kasmin guru. Iya. Isim Bu guru. Coba niat subuh. Subuhi rokaataini Iya. ma'luman lillahi ta'ala. Pintar Kasmin. Kemudian kita masuk rukun salat. Sekarang adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram berarti kita mengucapkan bacaannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Siapa di antara anak-anak bisa membaca doa iftitah? Coba Nak Ruya bisa membaca doa iftitah? Ru'ya, Bu. Sudah. Nah, sekarang yang berikut adalah takbir, yang ketiga adalah ruku, keempat adalah i'tidal, kelima adalah sujud, keenam duduk antara dua sujud, kedelapan ada tahiyat awal, 9 ada tahiyat akhir, dan 10 adalah salam. Itu termasuk dalam rukun salat. Ya, anak-anak. Nanti yang rukun takbir baca apa itu sudah Ibu tampilkan, anak-anak sudah melihat gambarnya, kemudian dengan dia punya ayat-ayatnya Ibu mintakan kalau bisa anak-anak nanti melihat kembali ya, supaya pulang di rumah anak-anak bisa menghafalnya di rumah. Bisa atau tidak anak-anak? Nah, itulah adalah dari tata cara pelaksanaan salat. Nah, sekarang kita ini kadang-kala kalau salat dilarang itu secara sengaja. Itu di hukumnya itu adalah itu tidak sah salatnya. Itu kalau salat berbicara kita salat tidak boleh kita berbicara, berarti dia membatalkan salat. Nah, berbicara. Kemudian anak-anak lihat gambar apa tidak? Gambarnya. Lihat Bu guru. Iya. Kemudian yang kedua, banyak bergerak secara berurutan. Kalau di saat sedang takbir menoleh ke kiri ke kanan, itu namanya membatalkan salat. Kemudian kalau sementara salat, jangan di samping mau berdiri tegak mau mengambil air wudu, itu namanya juga membatalkan salat. Nah, kalau yang keempat ini anak bisa lihat keluar najis atau terkena najis. Nah, keluar najis maksudnya apa anak-anak bisa? Buang angin. Buang angin. Namanya apa tuh anak-anak? Kentut. Iya, itu di kentut, dan biasa di rumah kentut. Bersin. Najis. Nah, itu membatalkan salat, bisa membatalkan. Kemudian berbuka aurat. Bersin Nah, juga, Bu. kalau berbuka aurat ini adalah bagi kaum perempuan tidak boleh membuka aurat. Cuman lengan tangan yang bisa keluar.
Nah, kalau laki-laki itu bisa kakinya bisa keluar, tangannya juga bisa keluar, bisa bajunya sampai dengan lengan, siku itu bisa. Kemudian kiblat. Kalau sholat tidak boleh membelakangi kiblat, berarti itu namanya membatalkan sholat. Kemudian tidak boleh makan di samping sholat, Allah Akbar, nyam 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 nyam. Nah, itu namanya membatalkan sholat. Atau juga di samping sholat Kasmin, ambil air Bu. apa untuk Selalu minum. makan kalau Itu sholat. namanya membatalkan sholat. Tidak. Atau juga sedang sholat sambil tertawa hahaha, itu namanya membatalkan sholat. Dan juga terakhir ini adalah murtad. Murtad ini adalah orang Islam yang sudah keluar dari agama Islam ke agama kita sudah sholat. Nah, ingat anak-anak, yang berikut adalah zikir. Nah, jadi anak-anak ingat, zikir itu kapan saja dan di mana saja. Kemudian kalau itu zikir dengan cara berzikir. Ini zikir itu ada dalam hati, ada juga dengan ucapan. Nah, kalau zikir dalam dengan ucapan, zikir dengan ucapan atau itu pengucapan lafal yang kita baca-baca ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi Ibu sudah katakan, Ibu sudah sampaikan. Subhanallah, kemudian Allahu Akbar atau Alhamdulillah, itu namanya zikir. Zikir sesudah kita sholat. Tapi kalau zikir bukan di tempat sholat, itu kita bisa zikir, berjalan juga kita bisa zikir, di sekolah kita bisa zikir. Jika kita sedang berbaring, ingatlah Allah. Kita orang Islam masih punya kesempatan untuk sholat. Itu tertera dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat keempat, ayat 100, 103. Anak-anak harus ingat, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Anak-anak harus ingat itu ya. Jadi kita menyembah hanyalah kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu akan menyanyikan lagu Tuhan. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau bukan satu, bukanlah Tuhan saya. Itulah kita menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ingat juga yang zikir tadi Ibu sudah sampaikan, bukan saja cara agar istiqamah salat dan zikir. Zikir kita juga satu menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. tadi menjelaskan, Bu, mengenai larangan dalam sholat. Tadi disinggung mengenai tertawa. Saya pernah tertawa, Bu. Waktu salat pada waktu itu tetap ada ceritanya, Bu. Apakah kalau misalnya pada waktu itu batal saya punya sholat, ceritanya begini, kita sementara sholat berjamaah, Bu, di masjid. Terus teman saya itu mungkin tidak kedengaran suaranya imam, sehingga sujud terus. Kita sudah beri salam, masih sujud. Artinya kita kalau melihat kenyataan seperti itu kan otomatis lucu rasanya, Bu. Otomatis dengan spontan langsung kita ketawa. Nah, makanya saya pertanyakan, apakah pada saat saya ketawa melihat teman yang sujud terus itu salat saya batal, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Naruya tertawa, Naruya kan udah katakan bahwa sudah memberi salam. Berarti yang jelas adalah sudah selesai sholat. Nah, kalau sudah memberi salam ke kanan dan ke kiri, berarti itu kan sudah selesai sholat. Nah, kalau berketawa, tidak apa-apa. Cuma yang temanmu itu yang dia membatalkan sholat, begitu Naruya. Kan sudah selesai sholat, berarti selesai Naruya. Iya, Bu Guru. Apa tadi PR-nya, Bu? PR-nya ingat ya. Ini perlu diperhatikan dan diingat. PR-nya adalah sampai di rumah menghafal doa selamat. Karena harus mengetahui doa kedua Ibu. Pembahasan sampai di sini Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.